Baik, di sini saya akan membahas tokoh politik yang kinerjanya sesuai nilai Pancasila dan inspiratif bagi anak bangsa, yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional wanita asli dari Aceh yang dikenal berjuang melawan penjajah Belanda pada akhir abad ke-19. Setelah suaminya gugur di medan perang, beliau mengambil alih komando pasukan Aceh dan terus melakukan perlawanan sehingga dengan penuh keberanian. Baik, kinerjanya yang sesuai dengan nilai Pancasila itu, yang pertama ada nilai ketuhanan, yang dimana Cut Nyak Dien ini tetap masih beriman kepada Allah di setiap perjuangannya. Yang kedua ada nilai kemanusiaan yang dilewati lewat keberanian, memperjuangkan hak dan juga keadilan rakyat Aceh yang telah tertindas, dan nilai persatuan yaitu memimpin perjuangan agar rakyat Aceh bersatu untuk melawan penjajah Belanda. Yang keempat ada nilai kerakyatan yaitu mengambil keputusan secara bermusyawarah bersama pemimpin dan rakyat. Serta yang terakhir ada nilai keadilan sosial yaitu memperjuangkan kebenaran atau keadilan serta menentang penindasan. Mengapa Cut Nyak Dien ini dijadikan inspiratif bagi anak bangsa? Karena melalui keteladanan beliau, kita diingatkan penting memperjuangkan kebenaran, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Demikian penjelasan singkat mengenai Cut Nyak Dien sebagai tokoh politik inspiratif Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang wajah-wajah politik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, tokoh yang saya pilih yaitu Bapak Presiden pertama, yaitu Bapak I.R. Soekarno. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa saja sih dampak dan pengaruh beliau saat beliau berjabat. I.R. Soekarno atau yang disebut dengan Bung Karno adalah presiden pertama kita, yaitu Presiden Republik Indonesia, yang dimana beliau adalah tokoh politik. Beliau adalah presiden pertama yang memimpin perjuangan kemerdekaan dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kepemimpinannya, ia menekankan persatuan bangsa dengan menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dan ia mendorong kerjasama antar negara secara damai yang sejalan dengan nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial. I.R. Soekarno membangun berbagai infrastruktur nasional sebagai wujud gotong royong dan keadilan sosial, serta mengarahkan politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Dampak dari kepemimpinannya sangat-sangat berdampak besar bagi negara Indonesia. Ia menegakkan kedaulatan, memperkuatkan identitas nasional melalui Pancasila, dan menjadikan Indonesia berperan penting di dunia melalui gerakan non-blok. Meski mendapatkan banyak tantangan ekonomi dan politik, warisan yang diwariskan oleh I.R. Soekarno tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan, persatuan, gotong royong, keadilan, dan warisan infrastruktur yang ditinggalkan hingga kini masih tetap bertahan, meskipun pada masa akhirnya beliau diwarnai oleh banyak inflasi dan ketegangan politik. Kontribusi Bapak Soekarno terhadap persatuan, kedaulatan, dan jati diri bangsa hingga sekarang masih menjadi fondasi penting bagi bangsa Indonesia modern. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
Raden Ajeng Kartini. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh politik yang membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Raden Ajeng Kartini. So, dukiran Peran Kartini di dalam Pancasila sangatlah penting, terutama di dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan emansipasi wanita yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kartini juga memperjuangkan hak yang sama bagi perempuan dan sangat menentang diskriminasi. Pemikiran ini sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kartini meyakini bahwa perempuan yang terdidik akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa. Ia ingin mengangkat derajat perempuan Indonesia agar bisa bersaing dengan bangsa lain. Semangat ini sejalan dengan nilai persatuan Indonesia yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kartini memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Dan Kartini juga menginspirasi perempuan untuk terus berani bermimpi dan berkarya. Hal ini sejalan dengan nilai keadilan sosial yang mengamanatkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam Pancasila sangatlah relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Semangat perjuangan Kartini untuk mewujudkan kesetaraan gender dan emansipasi wanita harus terus dilanjutkan untuk mencapai cita-cita Pancasila yang adil, makmur, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang sosok inspiratif, yaitu Bu Sherly Juanda, Gubernur Sumatera Utara tahun periode 2025 hingga 2030. Bu Sherly Juanda ini dikenal juga sebagai sosok pemimpin perempuan yang berani, visioner, dan peduli terhadap masyarakatnya. Pada masa jabatannya, beliau menekankan atau memfokuskan terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, yaitu merupakan dua komponen penting untuk membangun kehidupan masyarakat. Dari kepemimpinan Bu Sherly Juanda ini mencerminkan nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Beliau tidak hanya membangun secara fisik, namun beliau juga berupaya membangun karakter masyarakatnya. Salah satu langkah nyata yang sudah beliau lakukan yaitu meningkatkan kualitas 2 rumah sakit daerah hanya kurang dari 1 bulan jabatannya. Selain itu, beliau juga mendorong atau menyetujui program pendidikan gratis dan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil agar masyarakatnya merasakan dampak dari pembangunan yang merata. Dari sosok Ibu Sherly Juanda ini kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya teori di ruang kelas saja, namun Pancasila merupakan pedoman utama untuk kita melangkah atau memimpin. Dari Bu Sherly Juanda ini, beliau membuktikan bahwa dengan semangat gotong royong, keberanian, kita sebagai pemimpin dapat membawa atau memberi dampak positif bagi masyarakat kita. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Muhammad Hatta, yang akrab disapa Bung Hatta, adalah pikiran rasional di balik semangat revolusioner Indonesia.
Sejak belajar di Belanda, ia memimpin Perhimpunan Indonesia, menyuarakan kemerdekaan Indonesia di mata dunia. Hatta mencapai puncak pengabdiannya pada 17 Agustus 1945. Bersama Soekarno, ia adalah proklamator kemerdekaan dan menjadi wakil presiden pertama Indonesia, meletakkan fondasi negara baru. Perannya tak berhenti di situ. Ia adalah diplomat ulung. Pada konferensi meja bundar tahun 1949, kecerdasan Hatta berhasil meyakinkan Belanda untuk mengakui kedaulatan penuh Indonesia, sebuah dampak politik yang tak ternilai. Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Dampak terbesar Hatta ada di bidang ekonomi. Ia adalah Bapak Koperasi Indonesia. Hatta meyakini sistem ekonomi Indonesia harus berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itu ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lebih dari jabatan, Hatta mewariskan integritas. Ia dikenal sangat jujur, selalu mengembalikan sisa uang dinas ke kas negara, dan hidup sangat sederhana. Ia menepati janji untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Hatta adalah negarawan sejati, pemimpin yang mengedepankan ilmu, kejujuran, dan kemakmuran rakyat. Dampaknya adalah kedaulatan, demokrasi, dan kooperasi yang menjadi tiang penyangga ekonomi bangsa hingga kini.